Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 15 Oktober 2024. Semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 54 yang berjudul Tak Kita Menyerahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan sabdamu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami dan penuntun dalam langkah kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Firman Allah, Hidup dan Kuat. Saudaraku, kita tahu bahwa air itu adalah sesuatu yang sangat mutlak dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk kita. Air itu menjadi salah satu kebutuhan utama yang kita pakai, baik untuk memenuhi kehidupan kita, untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, lalu juga untuk tanaman kita, lalu juga untuk hewan peliharaan kita. Air dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Maka kalau kemudian seperti saat ini, sekalipun kita sudah memasuki musim penghujan, tetapi rupanya kemarau panjang mengakibatkan kekeringan di mana-mana.
Ada satu contoh peristiwa kekeringan yang menimpa satu sumber mata air yang ada di Malang, di desa Tulungrejo, kecamatan Donomulyo. Di sana ada sebuah mata air yang tiba-tiba kering. Sumber mata air yang telah ratusan tahun dikonsumsi oleh masyarakat itu tiba-tiba raib, tidak mengeluarkan airnya. Dia tidak dijumpai airnya. Lalu kemudian pemerintah kabupaten sempat menurunkan tim ahli untuk melihat kemana air yang biasanya keluar dari mata air itu. Berdasarkan investigasi sementara dikatakan bahwa terjadi keretakan tanah, patahan tanah, sehingga aliran mata air itu bisa berbelok. Nah memang saudara-saudara, mata air memang dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan bukan hanya orang, tadi saya mengatakan. Para petani yang ada di Donomulyo itu terancam gagal panen. Karena apa saudara? Karena pasokan air untuk mereka tidak terpenuhi. Dan itu artinya ada satu problem. Bagaimana ke depan mereka akan panen kalau tidak ada air. Karena itu ke depan barangkali perlu ada terobosan supaya tetap tersedia sumber air atau penyediaan air bagi orang-orang yang terutama di desa Tulungrejo itu. Saudaraku yang terkasih, air yang memberikan kehidupan itulah yang di dalam perenungan pada pagi hari ini untuk menggambarkan keberadaan firman Allah. Seperti air yang mutlak dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, maka demikianlah kedudukan keberadaan firman Allah. Firman Allah adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah itu memiliki daya kuasa. Firman Allah itu dikatakan hidup karena melalui firman Allah kita dibimbing untuk menikmati kehidupan, bahkan kehidupan di dalam kekekalan. Firman Allah itu membimbing kita untuk berjumpa dengan Yesus, yaitu Sang Firman yang hidup, di mana pada Tuhan Yesus sendiri Ia memberitakan kepada kita di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mengalami kehidupan itu. Karena di dalam Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, Dia berkuasa menganugerahkan hidup. Sebab Yesus, Sang Firman Allah yang hidup itu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui Sang Firman itu. Dengan demikian saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keberadaan firman Allah itu di dalam fungsi dan peranannya seperti mata air yang memberikan kesejukan, memberikan kelegaan, mengobati dahaga, berkuasa. Firman Allah itu menjernihkan hati dan pikiran kita. Maka di dalam perjanjian lama kita juga pernah membaca di dalam Mazmur 119 ayat 5 bahwa firman Allah itu juga berkuasa untuk menerangi jalan hidup kita. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi keberadaan firman Allah itu sangat penting, mutlak dalam hidup kita. Karena itu kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Firman Allah itu dikatakan hidup, artinya Dia aktif bekerja di dalam diri kita. Firman Allah itu dikatakan hidup karena Ia mempengaruhi kehidupan umat Tuhan. Firman Allah itu dikatakan hidup karena di dalam segala peristiwa kita sebagai umat Tuhan, baik dalam peristiwa suka maupun duka, kehidupan kita membutuhkan dan dipengaruhi oleh firman Allah itu. Firman Allah itu mendorong kita, menuntun kita, memandu hidup kita
supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Bahkan kehidupan yang dinafasi firman Tuhan, firman Allah, kehidupan seseorang yang demikian akan dijamin untuk menikmati satu keberhasilan. Saudara-saudara, karena itu firman Allah yang hidup itu terus bekerja di dalam diri kita. Seorang yang benar-benar menggumuli firman Allah itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perkataannya, akan selalu dinafasi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu bukan saja hidup, tetapi juga dikatakan dalam bagian ini tajam, ya, seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu kuat. Kekuatan firman Tuhan itu mampu mengubah hidup seseorang. Ada orang yang sebelumnya adalah orang yang belum percaya. Mungkin dalam perilakunya dia melakukan kejahatan, tapi suatu kali dia berjumpa dengan firman Allah. Entah dia mendengarkan khotbah atau renungan, entah dia membaca kitab suci, atau dia mendengar firman Allah yang dilakukan. Orang itu tersentuh hatinya, dan tidak sedikit yang kemudian mereka berubah, mereka bertobat, hidupnya meninggalkan masa lalunya. Kita tahu banyak contohnya, bahkan di dalam Alkitab sendiri, Saulus yang berjumpa dengan firman yang hidup itu, dia meninggalkan jalan hidupnya, memburu para murid Yesus, ingin menyiksa, menangkap, dan membunuh mereka. Akibat dia berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus itu, akhirnya dia bertobat. Lalu dia kemudian melayani Tuhan Yesus. Itulah kuasa dari firman Allah. Maka kalau firman Allah itu dikatakan tajamnya seperti pedang bermata dua, maka ketajaman pedang bermata dua itu, saudara-saudara, menjelaskan tentang ketajaman yang sangat tajam. Kalau kita punya benda tajam, salah satunya tentu dalam hal ini diibaratkan atau dikatakan keberadaan sebuah pedang. Ya, pedang itu ya macam-macam, terbuat dari macam-macam bahan. Semakin bahannya itu semakin kokoh dari baja, ya, maka pedang itu akan kuat. Kalau dia kemudian menjadi pedang yang tajam, artinya saudara-saudara, ia bisa menjadi alat, ya, untuk menebas, untuk menyayat, ya, untuk menembus barang yang keras dan sulit dipotong. Bahasa teknis tentang pedang ini sebetulnya biasanya dipakai oleh para prajurit. Mereka yang berperang, mereka mengenakan senjata. Salah satunya adalah pedang. Maka dengan pedang itu para prajurit bisa mengalahkan musuh di dalam peperangan. Maka dengan pedang yang tajam di tangan, seorang prajurit bukan saja mengalahkan musuh, tetapi juga dia bisa melindungi dirinya. Dia bukan saja melindungi dirinya, tetapi dia juga bisa melindungi pasukan yang lain. Artinya keberadaan pedang itu membantu dia bukan saja untuk aman, tetapi juga untuk menang. Kalau kita umat Kristen mengenakan firman Allah seumpama seperti pedang itu, bukan saja membuat kehidupan kita aman, tetapi juga kehidupan kita mengalami kemenangan. Musuh yang utama dalam diri kita sendiri adalah keinginan hawa nafsu duniawi kita. Tetapi juga musuh dari luar diri kita adalah godaan dari roh-roh jahat, iblis yang senantiasa dia juga berada di dunia ini untuk menggoda dan mengalahkan setiap umat Tuhan. Karena itu dengan mengenakan firman Allah yang diibaratkan seperti pedang itu, saudara-saudara, diharapkan setiap kita yang sudah diperlengkapi oleh Allah dengan firman-Nya ini dapat kita pakai, sehingga hidup kita, saudara-saudara, bukan saja aman, tetapi juga menang. Kalau kemudian kita hubungkan dengan ayatnya yang ke-13, maka firman Allah itu juga menyelidiki kita. Firman Allah itu membuat kita terbuka. Firman Allah itu seperti cermin yang kemudian kalau kita bercermin akan kelihatan siapa diri kita, termasuk
Mungkin orang tidak tahu tentang apa yang kita lakukan, karakter apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan firman-Nya, semuanya terbuka. Artinya apa? Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap hidup kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Karena itu saudara, mari kita mengenakan firman Allah. Firman Allah yang berkuasa memberikan kehidupan itu. Firman Allah yang berkuasa melindungi kita supaya kita aman. Tetapi juga firman Allah yang dapat kita kenakan agar hidup kita mengalami kemenangan. Semoga kita semuanya dapat mencintai firman Allah itu, merenungkannya, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya kita termasuk menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita memberlakukan firman Allah itu di dalam perkataan dan perbuatan kita, maka kehadiran kita pun bisa menjadi saluran berkat, menjadi jalan hidup bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenakanlah selalu firman Allah di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan kepada kami perlengkapan surgawi, yaitu firman-Mu, terlebih-lebih di dalam Kristus Tuhan, yang telah menyatakan dirinya bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal bersamanya. Biarlah dalam tiap-tiap hari kami boleh memberlakukan firman Allah ini di dalam kehidupan kami, sehingga bukan saja kami hidup aman, damai, sejahtera, tetapi di dalam kebenaran firman Allah itu, kami pun boleh mengalami kemenangan yang sejati. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kiranya jemaat kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berikan kepada mereka kecukupan, mereka yang sedih hati kiranya Tuhan yang menghibur. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehat, Shalom.